चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ। तू कर तेरी Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Hack. Film ini merupakan sinema dari India yang mengisahkan tentang seorang hacker atau peretas muda berumur 19 tahun. Dengan keahliannya, hacker muda ini menghancurkan kehidupan pribadi seorang wanita melalui internet dan memanfaatkan media sosial calon korban. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Empat bulan sebelumnya, di awal film diperlihatkan tokoh utama dalam film ini wanita cantik bernama Samira Khanna, kita panggil sebagai Mira. Terlihat dia mengirim pesan WA kepada kekasihnya yang dia panggil Om. Mira terlihat bete karena nggak ada balasan jawaban dari pacarnya ini. Keluar dari kantornya diam-diam, seseorang memotret dirinya. Dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang terlihat sudah koma. Bahkan dokter yang sekaligus temannya bernama Revi mengatakan tidak ada harapan lagi untuk ibunya, namun Mira tidak mau menyerah. Kembali ke apartemennya, Mira kesulitan untuk memarkirkan mobilnya karena ada sebuah motor menghalanginya. Karena petugas yang dia panggil tak kunjung datang, tiba-tiba muncul seorang pemuda bernama Vivek yang kebetulan satu apartemen dengannya juga. Dia membantu memindahkan motor temannya, bahkan membawakan barang Mira. Chalo. Thank you so much for carrying this. No problem. Good night then. Good night. Si cantik ini tinggal sendirian di apartemennya. Berbeda dengan si Vivek yang tinggal bersama neneknya karena orang tuanya diketahui tinggal di Amerika. क्यों? क्या कर लिया अब? अरे तेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स। Neneknya terlihat sedang mencari ijazah agar Vivek bisa melanjutkan kuliah. Ternyata sosok misterius yang memotret diam-diam Mira adalah dirinya. Vivek yang masih bau kencur ini sepertinya menyimpan sebuah rasa kepada Mira. Dan Vivek bukan pemuda biasa, dia adalah seorang hacker. Dan di keesokan harinya, Mira kedatangan tetangganya yang bernama Rohan dan si Mamang tukang ledeng. Ketika melihat piano milik Mira, diketahui Rohan adalah seorang musik director. म्यूजिक डायरेक्टर के पास म्यूजिक तो है पर डायरेक्शन का मौका किसी ने दिया नहीं। Tiba-tiba teleponnya berdering. Rupanya Om Kapur kekasihnya menelepon. Karena bete chatnya tidak pernah dibalas, Mira memilih tidak mengangkatnya. Terungkap, Om Kapur adalah seorang aktor terkenal. Hubungan mereka berlanjut sampai di atas ranjang, namun sekarang dia merasa Om semakin menjauh. I love you too. Mira kemudian berangkat ke kantornya, dan si Vivek nebeng untuk berangkat ke kampus sekaligus ke tempat servis untuk mengecek HP milik Mira yang sedang diperbaiki di sana. Namun Vivek dibuat kecewa karena HP-nya justru semakin rusak. आपने फिक्स किया कि और बिगाड़ दिया? इसका सिर्फ टच सेंसिटिविटी खराब था। अब तो ऑन भी नहीं हो रहा है ये। आपने पूरी बैंड बजा दी है। Dan dia menuduh pemilik toko ini telah mengambil spare part-nya. Di tempat kerjanya, Mira mulai kehilangan kepercayaan setelah bos dia meneruskan perusahaannya kepada anaknya, yang tidak sejalan dengan konsep yang dibangun Mira sejak awal. We have to fight. परेड की अपनी एक पहचान है. We are known for our content. मार्केट की स्ट्रैटेजी, the kind of content you are suggesting, वो तो हर कोई दे रहा है. फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? If Parade joins that bandwagon, Nandini, listen, what I'm trying to please say. Samira, I'm sure mom ne Seorang utusan dari Om Kapur datang agar Mira ikut dengannya untuk menemui dia. Sampai di lokasi syuting kekasihnya, rupanya si Vivek berada di sana juga dan diam-diam kembali memotret Mira. Terungkap, Mira sebagai pelakor dan berhubungan dengan si Om Kapur yang sudah mempunyai istri. बात की divorce के बारे में. Come on, let's not do this right now. No, we please. have to do it now. You said you're on a road to divorce and that is why I dated you. I'm not some... Dia dijanjikan akan segera mengurus perceraian karena hanya dia wanita satu-satunya yang dia cintai. एंड में हम दोनों को ही साथ में रहना है, ओके? और मैं क्या मांग रहा हूँ तुमसे? ट्रस्ट मी? Vivek yang mengetahui Mira sudah mempunyai kekasih terbakar hatinya.
Dengan keahlian meretas, dia mulai menjalankan rencana jahatnya. Target pertama dia adalah si pemilik toko handphone. Dia meretas jaringan kepolisian dan memasukkan datanya sebagai seorang buronan. Hello, is this police? Di keesokan harinya, si Vivek duduk santuy di depan toko HP itu. Dan tak lama, mobil polisi datang dan membebaskan kembali pemilik toko itu karena polisi telah salah menerima informasi. टेट में नाम था तुम्हारा और टिप मिला था हमको अब निकल साले तू Vivek kemudian mengancam akan benar-benar membuatnya masuk penjara kecuali dia memberinya Android seri terbaru. Di hari ultahnya, Mira mendapat hadiah istimewa dari si Om dan dia memintanya untuk menemaninya walau hanya 1 malam. Tak lama, Vivek datang memberikan HP mahal untuk Mira yang dia dapatkan dari hasil memeras. Sebuah pelukan hangat dia dapatkan dari Mira dan rupanya Rohan juga hadir dalam acara ultah Mira. Mira tampak kecewa dan sedih karena si Om tak kunjung datang memenuhi janjinya. Rohan mencoba menghiburnya dengan bernyanyi dan bermain piano. Berbeda dengan si Vivek yang berniat buruk, dia terus memberinya minuman alkohol agar Mira mabuk berat. Saat semua undangannya telah pulang, Vivek sibuk membersihkan rumahnya hingga Mira menjatuhkan sebuah gelas. Dia menangis dan memeluknya hingga mereka pun celepot. Malam ini si Vivek menang banyak. Pagi harinya, ketika Mira terbangun, dia terkejut Vivek berada di sampingnya. Bel pintunya berbunyi, ternyata itu adalah Om Kapur. Dia dibuat bingung apa yang harus dia lakukan. Mira memilih berangkat ke kantornya. Pikirannya benar-benar tidak fokus. Bahkan di luar dugaannya, Vivek kembali datang membawakan dia makan siang hingga dia merasa risih. Vivek kembali melakukan aksi. Dia meretas perusahaan Mira bekerja dan membuat sahamnya anjlok hingga media memberitakannya. Mira terkejut karena masalah ini sengaja dilakukan Vivek yang bertujuan memberi pelajaran kepada bosnya Mira yang terus merendahkannya. Mira sekarang tahu bahwa Vivek seorang hacker. Dia beralasan itu dilakukan untuknya, namun Mira tidak menyetujuinya. Mereka hanya sebatas teman, dan apa yang terjadi malam itu adalah sebuah kesalahan. Vivek yang jatuh cinta kepadanya mendapat penolakan Mira itu karena dia masih bocil. Karena terus menceritakan adegan ranjang mereka, Mira langsung menamparnya dan meminta dia tidak pernah menemuinya lagi. Cinta ditolak, hacker bertindak. Vivek menyelinap ke apartemen Mira dan menyembunyikan beberapa kamera untuk melihat semua aktivitasnya. Untuk memuluskan rencananya, dia bahkan menyulap sebuah gudang menjadi ruangan peretasan. Project है. देखो मुझे कोई टेंशन नहीं लेकिन ध्यान रखना कोई लफड़ा ना हो Dengan berbagai jaringan komputer dan layar besar. Ketika akan masuk ke kantornya, kartu akses Mira tak bisa dipergunakan. Terungkap, atasannya menemukan bukti peretasan yang dilakukan kepada perusahaannya ini dilakukan oleh Mira. Dan mulai detik ini dia dipecat dari pekerjaannya. Hidup Mira seakan telah hancur. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia memilih untuk ke rumah sakit menemui ibunya. Tiba-tiba, HP-nya mengeluarkan suara yang sangat keras. मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। कल 6 बजे तक का टाइम। Vivek telah meretas HP-nya dan memberinya waktu sampai esok hari agar dia menuruti kemauannya. Jika tidak, tindakan jahat lainnya akan dia lakukan. Mira yang sedang depresi akhirnya menghancurkan handphonenya. Di apartemen, Rohan menemukan Mira di mobilnya dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Dia kemudian menggendongnya ke apartemen Mira dan menidurkannya. Naluri lelakinya muncul, namun Rohan yang baik hati dan tidak sombong seperti Vivek memilih langsung pergi. Dan si Kehed ini melihat kejadian itu di monitornya.
Mira akhirnya bertemu dengan si Om. Dia mengatakan sejujurnya kejadian yang terjadi antara dirinya dengan si Vivek. Karena tidak mau kehilangan si cantik ini, Om kembali merayunya. Dia mengajaknya berlibur agar Mira bisa menghilangkan semua kegalauannya. Mereka menikmati indahnya celepot di sana. Sesaat Mira bisa merasakan hidupnya kembali dan indahnya cinta yang sebenarnya palsu. Namun aktivitas mereka tidak pernah lepas dari si Vivek yang semakin patah hati kepada Mira. Turun dari pesawat, mereka dikejutkan dengan munculnya puluhan wartawan. Si Om yang lebih mementingkan karirnya mulai terbongkar cinta aspalnya. Dia meninggalkan Mira seorang diri di bandara, hingga dia harus rela naik bajai. Si Om bahkan mengatakan kepada media dia tidak punya hubungan khusus dengan Mira. Mereka hanya sebatas teman tidak lebih. Dia tidak akan bercerai dengan istrinya dan seketika Mira terkejut sakit hati. Dia kembali ke rumah sakit dan melihat Vivek berada di samping ibunya. Vivek menawarkan kembali cintanya, namun justru Mira semakin benci kepadanya. Dia kembali diteror. Foto-foto kemesraannya dengan si Om Kapur akan disebarluaskan di internet. Vivek yang kebelet celepot dengan Mira menyuruh pembantunya berdandan layaknya Mira. Namun karena kemolekan Mira jauh dengannya, Vivek hampir mencekiknya. Rohan yang peduli kepada Mira mencoba membantu dengan niat nothing tulus kepadanya. Mira memutuskan untuk melepaskan semua yang menjadi beban hidupnya. Ditemani Rohan, dia melepaskan kepergian ibunya yang selama ini bertahan dengan alat bantu yang justru semakin memberatkan akhir hayatnya. Ketika kremasi berlangsung, si Om Kapur datang. Mira yang sudah sadar kembali memutuskan untuk melepaskannya dan menyuruhnya menjauh dari hidupnya. Langkah ketiga Mira adalah melaporkan Vivek kepada Inspektur Ladusing. Dia dibawa dari rumahnya untuk dilakukan penahanan dan interogasi. ये ना क्या रे त्याला आतमध्ये चला चल रे चल हुकर होकर हैकर हैकर सकते हैं हाँ 19 का हो गया ना जब वोटिंग कर सकता है तो बीटिंग भी ले सकता मोबाइल सब कुछ है हमच्याकडे तो उसमें से कुछ मिले उससे पहले तू ही बोल दे. Namun ketika Ladusing keluar sejenak untuk menikmati Woodbray, Mira langsung meretas HP miliknya. Saat kembali, si Ladusing sudah sangat pede Vivek akan mengakui semua perbuatannya. Namun yang terjadi, dia mengatakan rahasia perselingkuhannya. Seketika, kumis baplangnya mengerut. भेद साम दाम दंड है आपके पास, लेकिन भेद सॉरी बोलो भाभी को और मुझे भी. Dia menelepon Mira dan memberitahunya bahwa Vivek dibebaskan kembali karena tidak ada bukti. Vivek kembali melakukan serangan. Facebook, Twitter, dan Instagram milik Mira diretas dan mempublish semua masalah yang terjadi kepada dirinya. He's hacked my Insta frame too. Same. ट्विटर पे भी सेम पोस्ट है. God. Neneknya si Vivek berusaha menyadarkannya dan mencari tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Si Vivek yang stres hanya ketawa dan tiba-tiba Rohan datang langsung memukulnya. मारेगा तू ऐसे? एक लड़की की जिंदगी खराब करने में बड़ा मजा आ रहा है तुझे? पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड दे! कौन सा पासवर्ड? कौन सा अकाउंट? Hingga Mira dan Satpam datang melerai mereka. Ketika Mira mengobati tangannya, terungkap dari sebuah foto mereka berdua adalah teman masa kecil. Dan Rohan berjanji akan membantu masalahnya. Singkat cerita, mereka memanggil seorang hacker untuk melawan Vivek. Baru saja membuka laptopnya, Vivek sudah lebih dulu menguras rekeningnya. Dan seketika dia menyerah dan langsung kabur karena kemampuannya di bawah Vivek. सुन ले मेरी बात, वरना तेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं है कि तू चांस ले सकता है, वरना तेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा. This guy's crazy. ये जो जानता है, I'm sorry you guys need someone else. Listen to me, विनोद. ते बेटर कोई नहीं मिलेगा. मैं तुम्हें बार-बार कहता रहा. Mira kembali depresi karena Vivek terus menerornya. Dia lari keluar hingga tertabrak sebuah truk. There's nowhere to hide. Luka di kepalanya tidak membuat dia berhenti. Setiap kali melihat CCTV, dia menjadi gila.
Dia kembali bertemu dengan Vivek dan akan menjadikannya sebagai budak seks. Jika tidak, aksi peretasan tentang hidupnya akan terus dia lakukan. Mira kembali bangkit, dibantu Rohan mereka harus membalikan keadaan, mencari tahu kejahatan Vivek dan mengumpulkan buktinya. Rohan memulai misinya mengintai setiap gerak-geriknya, termasuk kepada neneknya, pemilik HP hingga pembantunya. Mira menemukan keganjilan ketika tas yang digunakan oleh pembantunya adalah tas yang sangat mahal harga ratusan juta. Untuk mengelabui pelacakan Vivek, Rohan dan Mira memberikan HP-nya kepada dokter temannya. Mereka langsung membuntuti pembantu Vivek yang masuk ke sebuah toko fashion. Ternyata wanita yang bernama Rhea ini adalah pemiliknya. Samira? Darinya terungkap, dulu Vivek melamar untuk magang bekerja kepadanya, hingga pikiran kotornya muncul. Dia meretas HP-nya dan mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjangnya. Dia dijadikan budak seks dengan berpura-pura menjadi pembantu untuk menghilangkan kecurigaan neneknya. क्योंकि उसकी नानी को कभी हमारे बारे में शक ना हो. Dan faktanya bukan hanya mereka berdua. Ada seorang wanita bernama Shital, teman Vivek di kampusnya yang dulu. Dia memilih bunuh diri setelah tidak sanggup menahan malu ketika foto-foto syurnya tersebar luas. Mira dan Rohan masuk ke sebuah kafe. Mereka melepaskan SIM card untuk menghindari peretasan Vivek. Namun cerdasnya gak ketulungan. Dia memanfaatkan jaringan kafe itu untuk meretas HP semua orang yang berada di sana. Semua rencana Mira untuk memenuhi keinginan Vivek di sebuah kamar hotel akan dia penuhi. Di sana mereka akan memasang kamera dan mic dan berencana balik memeras Vivek dengan kejahatan yang telah dia lakukan kepada pembantu palsunya dan kematian Shital. Sementara itu, Rohan akan berada di mobil pengawas dan ketika Mira memberinya sinyal, dia akan masuk dan menangkapnya. Dan Vivek mendengar semua rencana Mira dan Rohan ini. Neneknya si Vivek mendapatkan fakta bahwa cucunya ini tidak pernah lulus dan dia telah di-DO oleh kampusnya yang dulu. Rohan yang bersembunyi di mobil pengawas dikejutkan dengan munculnya Vivek. Hai. Dia langsung menembakkan racun berbahaya kepadanya. Masuk ke dalam kamar hotel, Mira langsung dibuat terkejut karena Vivek mengetahui semua rencananya. Dia bahkan telah menyuntikkan racun kepada Rohan dan dalam waktu 4 jam dia akan mati kecuali dia mau dibawa pergi dari hotel ini. Tak ada pilihan lain. Mira mengikuti kemauannya dibawa ke gudang. Markas dia melakukan peretasan. Benar-benar gak punya akhlak. Neneknya aja dia bunuh untuk menutupi semua kejahatannya. Untuk menghilangkan jejak digitalnya di hotel, dia bahkan memanipulasi kamera CCTV bahwa dia tidak pernah berada di sana. Hanya Mira yang berada di kamar hotelnya malam itu. Mira yang diikat di kursi hendak dicelepot. Dia bangkit dan melakukan perlawanan hingga akhirnya menghabisi Vivek. कि मुझ जैसी आम लड़की तुम जैसे प्रो हैकर को कैसे मात देगी? आज तुम जैसे लड़कों को हराने का एक ही वेपन है। हम लड़कियां अब देखो ना, तुमने तो खुद ही साबित कर दिया कि तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ। हाँ विवेक, था ना विवेक कि मैं तुमसे मेरी जिंदगी वापस लेकर रहूंगी। तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ी। Dia langsung pergi membawa penawar racun untuk menyelamatkan Rohan. Polisi yang menginterogasi tidak bisa menuntut Mira dengan kasus pembunuhan Vivek karena kamera CCTV jelas menjadi bukti kuat dia tidak pernah keluar dari kamar hotelnya. Kasus pun ditutup dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Hacked ini? Film ini adalah salah satu film thriller terbaik yang dirilis pada tahun 2020. Dan film ini membuat kita memahami apa sebenarnya peretasan dan sejauh mana peretas dapat meretas sesuatu. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang aman di internet. Semuanya bisa diretas di dunia digital ini. Makanya daripada medsosan yang bisa diretas oleh para hacker ini, lebih baik kita ngopai. Anjing beak dud, kopainnya dud.
tetes akhir aja. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.